Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim peneliti Universitas Ahmad Dahlan telah melaksanakan sebuah penelitian berjudul Sodakoh Sampah, Studi Living Quran Hadis tentang pengelolaan sampah untuk mengatasi krisis lingkungan. Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah berupa adanya ketidakkoherenan antara idealita dan realita yang terjadi di Indonesia. Ada idealita berupa ajaran Islam yang selama ini menjadi agama dari mayoritas masyarakat Indonesia. Di sana mengajarkan sekaligus menekankan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Bahkan dalam Al-Quran ada lebih dari 800 ayat yang membahas tentang lingkungan, alam semesta, dan tanggung jawab manusia terhadapnya. Sayangnya, ada realita di masyarakat kita, yaitu di Indonesia, sebagai negara penduduk mayoritas muslim terbesar, justru menjadi masyarakat yang paling banyak menghasilkan sampah makanan kedua di dunia, dengan estimasi 300 kg per kapita per tahun. Ini baru salah satu jenis sampah, yaitu sampah makanan. Adapun sampah-sampah yang lain, masyarakat Indonesia juga termasuk salah satu yang paling banyak memproduksi sampah-sampah tersebut. Dari situ muncul problem bahwa peran agama dalam hal ini, yaitu menanggapi isu lingkungan, masih belum optimal. Selama ini agama lebih banyak dipahami dalam kerangka ibadah ritual, sehingga minim menyentuh isu-isu sosial kontemporer seperti krisis lingkungan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti gerakan sodakoh sampah, salah satu inisiatif lokal di Kampung Brajan, Kota Yogyakarta, di mana inisiatif ini dipelopori oleh seorang aktivis mubalik bernama Ustadz Ananto Isworo yang menggunakan pendekatan agama untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Hasil kajian kami menunjukkan bahwa gerakan sodakoh sampah ini dimaknai bukan hanya sekedar sebagai program pengelolaan sampah, melainkan juga sebagai praktek ibadah ekologis. Jadi dalam gerakan sodakoh sampah yang diinisiasi oleh Ustadz Ananto Isworo ini, ibadah tidak hanya sekedar dipahami sebagai ibadah ritual, tapi juga ada dimensi ibadah ekologis. Kemudian, melalui resepsi kreatif atas teks Al-Quran dan hadis, khususnya yang terkait dengan sodakoh, ta'awun atau tolong-menolong, dan juga takaful atau solidaritas sosial, Ustadz Ananto Isworo berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak berharga, diposisikan sebagai medium amal yang dapat memberikan pahala sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat. Nah, dari situ terdapat setidaknya 3 dampak positif dari gerakan sodakoh sampah ini. Yang pertama, pada dimensi sosial keagamaan, gerakan sodakoh sampah ini mampu mengubah wajah Kampung Brajan dari komunitas yang dulu dikenal sebagai kampung abangan menjadi kampung yang peduli sampah, yang menjadi percontohan nasional. Hasil penjualan sampah digunakan untuk berbagai program sosial seperti santunan sembako bagi janda dan fakir miskin, beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, serta bantuan kesehatan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dana hasil gerakan sodakoh sampah ini juga disalurkan untuk bantuan-bantuan solidaritas, baik solidaritas yang sifatnya lokal, nasional, seperti sedekah air kepada warga yang membutuhkan, misalkan di Gunung Kidul ketika itu, dan juga solidaritas yang sifatnya internasional, yaitu donasi-donasi yang diberikan misalkan kepada warga Palestina. Nah, yang kedua, dampak positif dari gerakan sodakoh sampah ini ada pada dimensi ekologis. Gerakan sodakoh sampah ini mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Masjid Al-Muharram sebagai pusat gerakan menjadi contoh eko masjid dengan berbagai program ramah lingkungan, mulai dari penghijauan, pemanenan air hujan, hingga penyediaan fasilitas ramah difabel dan anak. Jadi, Masjid Al-Muharram tidak hanya sekedar menginisiasi gerakan sodakoh sampah, tapi juga ada program-program yang lain yang berbasis eko masjid, di mana Ustadz Ananto Isworo di sana menjadi salah satu pelopornya atau pelopor utamanya. Dengan demikian, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, melainkan juga sebagai basis transformasi sosial ekologis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dampak positif dari gerakan sodakoh sampah ini ada pada dimensi keilmuan. Penelitian ini menemukan bahwa resepsi keagamaan yang dilakukan oleh Ananto Isworo termasuk dalam model resepsi fungsional performatif.
Ia bukan hanya memahami teks keagamaan secara teoritis, melainkan bagaimana menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam bentuk aksi sosial yang nyata. Meskipun Ustadz Ananto Isworo ini bukan ulama tafsir gitu, Isworo mampu menghadirkan pemahaman yang kreatif yang selaras dengan prinsip Islam sekaligus kontekstual dengan tantangan zaman, khususnya isu lingkungan. Demikian paparan dari hasil penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.